Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Rosalia, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 64207065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang leadership. Berikut definisi dan pengertian leadership dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Purwanto, leadership adalah permulaan dari suatu struktur dan prosedur baru untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran organisasi, untuk mengubah tujuan-tujuan dan sasaran organisasi. Dan yang kedua, menurut Jakub, leadership adalah menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Menurut Slamet, leadership adalah suatu kemampuan, proses, dan fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga, menurut Rifai, leadership adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, menurut Baharudin dan Umi Yarso, leadership adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama atau mengolaborasi dan mengkolaborasikan potensinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur leadership. Leadership atau kepemimpinan memiliki 3 unsur, yaitu 1. Pengikut atau followership. Adanya kepemimpinan ini disebabkan dengan adanya pengikut atau followership. Seseorang menjadi pemimpin karena ada beberapa orang yang hendak mengikuti, yaitu bertindak sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Yang kedua, tujuan. Kepemimpinan timbul karena adanya kepengikutan yang melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu, timbul kerjasama dan timbul pula pemimpin untuk mengaturnya. Unsur yang ketiga yaitu kegiatan mempengaruhi. Ini berarti bahwa seseorang pemimpin dapat dalam aktivitasnya membimbing, mengontrol, dan mengarahkan tindakan orang lain untuk menuju suatu sasaran tertentu. Menurut Petskal dan kawan-kawan 2013, seorang leadership dalam suatu organisasi harus memiliki unsur dan kriteria tertentu sehingga layak disebut sebagai pemimpin, yaitu 1. Pengaruh. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Pengaruh itu menjadikan sang pemimpin diikuti dan membuat orang lain tunduk pada apa yang dikatakan sang pemimpin. Yang kedua, kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pengikutnya. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin ini menjadikan orang lain akan tergantung pada apa yang dimiliki seorang pemimpin. Tanpa itu ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hubungan ini menjadi hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu wewenang. Wewenang adalah hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu atau kebijakan. Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada karyawan atau pimpinan apabila pemimpin percaya bahwa karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga karyawan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu campur tangan dari segi sang pemimpin. Dan yang keempat yaitu pengikut. Seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, kekuasaan atau power, wewenang tidak dapat dikatakan sebagai
pemimpin apabila ia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya, yang memberi dukungan, mengikuti apa yang dikatakan pemimpin. Fungsi-fungsi leadership. Menurut Baharudin dan Umiarso 2012, terdapat 5 fungsi pokok leadership atau kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruktif. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan, melaksanakan pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, isi perintah bagaimana, cara mengerjakan perintah, kapan waktu mulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultatif. Pemimpin kerap kali melakukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi dapat pula dilakukan melalui arus sebaliknya, yakni orang-orang yang dipimpin kepada pemimpin yang menetapkan keputusan, yaitu memerintahkan pelaksanaannya. Hal ini berarti fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Yang ketiga yaitu fungsi partisipatif. Fungsi ini berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpaku tangan pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. Pemimpin tidak boleh sekedar mampu membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanakannya, tetapi juga ikut dalam proses pelaksanaannya dalam batas-batas tidak menggeser dan mengganti tugas yang bertanggung jawab melaksanakannya. Dan yang keempat ada fungsi delegatif. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang-orang yang dipercayainya. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang sesuai dengan posisi atau jabatannya. Dan yang kelima itu ada fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sifat dan syarat seorang leadership menurut Terry 2009. Seorang leadership atau pemimpin yang baik harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu 1. Energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakan, mengingat kedudukannya dan fungsinya. Karena itu, kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin. Dan yang kedua, memiliki stabilitas emosional. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari berprasangka kecurigaan terhadap bawahan-bawahannya. Sebaiknya ia harus tegas, konsekuen, dan konsisten dalam tindakan-tindakannya, percaya diri, dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. Yang ketiga itu ada motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya dan bukan paksaan dari luar dirinya. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginannya untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja, dan menetapkan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaannya. Yang keempat ada kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima ada kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibebankan atau sebaliknya.
Yang kelima ada kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Yang ketujuh ada kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, maka kurang diperlukan kemampuan teknis, karena lebih mengutamakan manajerial skill-nya. Namun sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga karena dengan adanya kemampuan teknis ini, seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi sesuatu kesalahan pelaksanaan tugas. Adapun syarat yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi yaitu yang pertama, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Jadi, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang baik. Yang kedua, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang ketiga, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang yang pemikir dan analitis dan konseptual. Dan yang keempat, pemimpin adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim atau organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah, terlebih ketika konflik telah menjadi jurang pemisah antara komponen organisasi. Sekian penjelasan tentang leadership kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, penyampaiannya yang tidak jelas, mohon dimaklumi. Semoga pembahasan kali ini dapat berguna bagi teman-teman yang lagi mencari tentang pembahasan leadership. Oke, thank you.